Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatia Faradila S, NIM 90501221111 dari jurusan Perbankan Syariah B dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah singkat zakat. Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah bagi umat Islam, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan sosial ekonomi umat. Zakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua Hijriah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mengembangkan dua fungsi, yaitu sebagai Rasulullah dan juga sebagai pemimpin umat. Zakat juga pada waktu itu mempunyai dua fungsi, yaitu ibadah bagi musaki dan sumber utama pendapatan negara. Dalam pengelolaan zakat ini, Rasulullah sendiri turun tangan memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat mengalami perkembangan dari anjuran moral menjadi kewajiban yang terstruktur. Di Makkah, zakat lebih bersifat anjuran untuk membantu fakir miskin, sedangkan setelah hijrah ke Madinah, zakat diwajibkan secara resmi pada tahun kedua Hijriah. Nabi menetapkan jenis harta yang wajib disakati seperti emas, perak, hasil pertanian, dan ternak, serta mengatur nisab dan haulnya. Beliau juga menunjuk para amil untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada 8 golongan penerima zakat atau asnaf. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, zakat pada masa Nabi menjadi pilar penting dalam sistem sosial dan ekonomi umat Islam. Zakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, zakat tetap dilanjutkan sebagai kewajiban utama umat Islam dan dikelola secara sistematis. Abu Bakar As-Siddiq sangat tegas dalam menegakkan zakat, bahkan memerangi orang-orang yang menolak membayarnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab menyempurnakan sistem pendistribusian zakat dan mulai membentuk lembaga pencatatan zakat. Utsman bin Affan melakukan pembaruan administratif dengan lebih menekankan pencatatan dan pendataan harta zakat. Ali bin Abi Thalib pun melanjutkan pengelolaan zakat dengan adil dan transparan. Pada masa ini, zakat berfungsi kuat sebagai alat pemerataan ekonomi dan menjaga kesejahteraan umat. Zakat di era kontemporer. Di era kontemporer, zakat dikelola lebih modern dengan dukungan teknologi dan lembaga resmi. Banyak negara, termasuk Indonesia, membentuk badan amil zakat seperti Basnas dan LAS yang mengelola pengumpulan dan distribusi zakat secara profesional. Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk tradisional, tetapi juga dikembangkan melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk mustahik. Dengan sistem digital, pembayaran zakat kini bisa dilakukan secara online, sehingga lebih mudah, cepat, dan transparan. Zakat di era modern berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu zakat telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era kontemporer. Pada masa Rasulullah, zakat mulai diterapkan secara sistematis sebagai kewajiban keagamaan dan instrumen ekonomi untuk kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat dilakukan secara langsung oleh Rasulullah dan para sahabatnya dengan sistem pengumpulan dan distribusi yang terorganisir. Memasuki era kontemporer, pengelolaan zakat mulai diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan, terutama setelah kemerdekaan Indonesia. Berbagai regulasi dan lembaga pengelolaan zakat seperti Basnas dan LAS dibentuk untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan perkembangan regulasi dan sistem manajemen modern, zakat kini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang mampu mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah singkat zakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.